Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada 3 amal ibadah yang dapat mengantarkan seseorang meraih keberuntungan, meraih kesuksesan. Apabila kita tekuni melaksanakan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan kesuksesan, jaminan keberuntungan, jaminan kemenangan. Ayat itu atau firman Tuhan itu terdapat dalam surat Al-Fat ayat 29 yang berbunyi, saya ulangi, ayat itu terdapat di dalam surat Al-Jum'ah ayat 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kalian telah selesai melaksanakan salat, maka segeralah berikhtiar, berusaha untuk mencari karunia-Nya Allah, dan hendaklah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang dimuat oleh ayat ini. Yang pertama adalah menegakkan salat secara sempurna. Bagaimana salat secara sempurna itu? Para ulama telah memberikan persyaratan-persyaratan. Sekurang-kurangnya ada 3 syarat yang harus dipenuhi untuk menyempurnakan ibadah salat kita. Yang pertama adalah membersihkan diri. Membersihkan diri, membersihkan pakaian, membersihkan tempat. Karena kita akan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada yang disebut dengan muhafazah, berjaga-jaga atau bersiap-siap atau memelihara. Apa yang harus dipelihara, hadirin yang berbahagia? Yang harus kita pelihara adalah kita harus bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya manakala sudah dikumandangkan azan, maka bersegera kita menuju masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis disebutkan bahwa orang yang pertama-tama datang ke masjid diibaratkan pahalanya itu dia mendapat seekor unta. Barang siapa yang datang red kedua, diibaratkan dia mendapatkan seekor sapi. Apabila dia datang pada red ketiga atau kesempatan ketiga atau barisan ketiga dari sapi itu, maka dia mendapatkan kambing. Manakala sesudah itu di belakang lagi dia akan mendapat pahalanya sebagai seekor ayam. Dan yang terakhir, manakala dia datang lebih di belakang, maka dia mendapatkan telur ayam. Dan manakala terakhir dari itu, manakala Hatib sudah naik di atas mimbar, maka ditutuplah buku catatan malaikat, karena malaikat juga akan mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh Hatib. Hadirin yang berbahagia, apa yang harus kita jaga? Yang pertama adalah waktu. Yang kedua yang kita harus jaga adalah kaifiatnya melaksanakan salat.
Kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Bagaimana dia melaksanakan salat, bagaimana sujudnya, bagaimana rukuknya, bagaimana lapat-lapat yang diucapkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi pernah mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Bersalatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya melaksanakan salat. Jadi kita tidak bisa menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga ada yang disebut mudawamah. Mudawamah itu adalah konsistensi di dalam melaksanakan salat, istiqamah di dalam melaksanakan salat. Karena ada orang yang melaksanakan salat ketika dia dirundung oleh kemalangan, ketika dia sangat sibuk, maka salat itu kadang-kadang dilupakan. Salat ini hadirin sangat penting sekali. Karena yang pertama-tama dipertanyakan ketika kita disoal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita disoal adalah mengenai salat kita. Manakala salat kita tidak beres, maka langsung digiring masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala salat kita beres pertanggungjawabannya, maka pertanyaan-pertanyaan yang lain akan dilanjutkan dan akan dimudahkan pertanyaan di belakangnya. Karena intinya adalah pelaksana mendirikan salat yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Tegakkanlah salat yang benar, karena sesungguhnya salat itu akan mencegah dirimu dari perbuatan fahsya dan mungkar. Hadirin yang berbahagia, ini yang pertama yang kita harus lakukan manakala kita ingin diangkat derajat kita, kita ingin mendapatkan keberuntungan, maka yang pertama adalah istiqamahlah di dalam salat kita. Kemudian yang kedua hadirin yang berbahagia adalah yabtaguna fadlan minallah, berusaha untuk mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selesai salat, maka diperintahkan kepada kita untuk pergi melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dalam rangka mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ada perbedaan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang yang sekuler, orang-orang yang tidak mempedulikan Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim ketika dia berusaha, maka di samping hasil dari segi materi yang diinginkan, ada satu yang paling penting, yaitu keridaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita memiliki harta yang banyak kalau tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena harta itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, yang ketiga adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita banyak sekali lapat-lapat zikir yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar. Tetapi yang paling inti, yang paling hebat, yang paling istimewa adalah kalimat la ilaha illallah. Hadirin, la ilaha illallah ini betul-betul memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu kita, kita memang sudah ditemani dengan la ilaha illallah. Seandainya tidak ada la ilaha illallah yang menyertai kita, maka ketika kita ditanya oleh malaikat, apakah oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami saksikan bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Seandainya tidak ada la ilaha illallah di dalam diri, maka kita tidak bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ketika kita lahir ke dunia, maka kita dijemput dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika seorang bayi yang baru lahir, maka disunahkan kepada keluarganya, terutama ayahnya, untuk mengazankan di telinga kanannya dan di telinga kirinya. Salah satu kalimat, salah satu bahasa azan itu adalah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu kita besar, merangkak, kemudian menjadi remaja, menjadi orang tua, maka kita senantiasa didampingi oleh la ilaha illallah. Seandainya tidak ada la ilaha illallah, maka kemaksiatan saja yang kita buat, durhaka saja kepada Allah yang kita buat di dunia ini, tidak ada gunanya kita hidup. Tetapi untung ada la ilaha illallah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, ketika kita akan meninggal dunia juga diantar dengan kalimat la ilaha illallah.
Begitu orang akan meninggal dunia, disunahkan kepada orang tuanya untuk membisikkan kalimat la ilaha illallah di telinganya. Kenapa hadirin? Karena pada saat kita sakarat itu banyak sekali berseliweran setan-setan yang akan menggoda kita supaya ada temannya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dianjurkan kepada keluarga untuk membisikkan di telinga kanannya kalimat la ilaha illallah. Yang kedua hadirin, ini sangat hebat. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah, maka dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah halal jannah." Barang siapa yang mampu di akhir hidupnya, akhir ucapannya itu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu ada seorang sahabat bertanya, bagaimana kalau dia seorang pencuri ya Rasulullah? Bagaimana kalau dia seorang pemabuk? Kata Rasulullah SAW, pasti dia masuk surga, tetapi transit dulu di neraka untuk mencuci dosa-dosanya. Nanti dia bersih, baru ditarik masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang paling hebat lagi, ketika kita di hari kemudiannya Allah Subhanahu wa taala, masih di dunia, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang pertama-tama akan mendapatkan nikmat, akan mendapatkan syafaatmu di hari kemudiannya Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah SAW menjawab, orang yang pertama-tama mendapatkan syafaatku di hari kemudian nanti adalah orang-orang yang banyak membaca la ilaha illallah. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tiga hal ini jangan kita lupakan. Yang pertama adalah istiqamah, kita melaksanakan salat. Yang kedua adalah kita senantiasa berusaha, berikhtiar untuk berusaha mencari karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah jangan kering bibir kita untuk mengucapkan la ilaha illallah di mana saja kita berada. Ibadah ini sangat gampang hadirin yang berbahagia. La ilaha illallah sangat penting karena di mana saja kita berada bisa kita lakukan, dalam keadaan apapun bisa kita lakukan la ilaha illallah itu. Sementara kita bekerja, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sementara di masjid, kita juga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sementara kita berjalan, kita juga bisa mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu, maka seluruh kehidupan kita, insya Allah akan dinilai sebagai suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga, manakala kita dijemput oleh malaikat, kita akan mati, kita akan meninggal, kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang disebut dengan husnul khatimah, mati yang selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun min bariyati jin wa ins. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira innallaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin.